Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kami di tempat yang sama dan waktu yang sama, orang yang sama juga tentunya ya. Oke, saya mencoba menyapa yang menonton pada hari ini. Semuanya dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat ya tentunya ya. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang ruang lingkup psikologi pendidikan yang tentunya untuk selanjutnya silakan dikembangkan sendiri ya. Kita akan membahas sedikit saja dan nantinya silakan diteruskan dimanapun kalian berada. Oke, mengapa kita perlu membahas tentang psikologi pendidikan? Kita tahu ya, khususnya para pengajar ya, ataupun para calon pengajar, pada saat kita di kelas kita akan menjumpai banyak siswa, banyak mahasiswa, di mana mahasiswa ataupun siswa itu mempunyai keunikan tersendiri dalam proses pembelajaran. Di dalam keunikan ini kita harus bisa mempelajarinya, karena mereka ya belajar di sekolahan ingin menguasai materi yang ingin dipelajari, tapi dengan berbagai macam keunikan, berbagai macam karakter. Oleh karena itu, dalam materi psikologi pendidikan ini kita akan membahas tentang bagaimana kejiwaan seseorang, bagaimana karakter seseorang, bagaimana keunikan seseorang itu yang nantinya akan menjadi sebuah motivasi, sebuah bakat, sebuah sikap untuk menentukan kesuksesan mereka. Oke, jadi yang pertama yang kita bahas adalah psikologi. Psikologi ya kalau dalam bahasa Arab itu ilmu nafs atau jiwa. Jadi jiwa ini perlu kita pelajari, karena bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan itu perlu dihayati ya. Jadi jiwa ini entah itu dalam posisi sedih, dalam posisi senang, berpikir, apapun perbuatannya, jiwa ini perlu dihayati. Disinilah pentingnya belajar ilmu psikologi, karena kejiwaan ini akan berproses, entah itu berbentuk kognisi, entah itu berbentuk emosi atau perasaan atau konasi kehendak ataupun campuran. Karena itu psikologi ini kita mempelajarinya adalah untuk melihat perilaku manusia atau bahkan binatang. Jadi perilaku binatang pun bisa kita pelajari dan bisa kita kondisikan, mungkin bisa kita ubah perilakunya, apalagi manusia. Jadi banyak sekali para pakar-pakar keilmuan, khususnya para psikolog, mendefinisikan tentang psikologi yang intinya adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa mempelajari tentang tingkah laku. Sehingga tingkah laku itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi bisa dipelajari ya. Bisa jadi ada sebuah perubahan, ada pengembangan dan lain sebagainya.
tentunya kita sebagai pendidik atau calon pendidik menginginkan hal tersebut, bagaimana peserta didik ini bisa berkembang. Oke. Jadi psikologi seperti itu ya. Selanjutnya pendidikan. Ya tentunya pendidikan diambil dari kata didik ya. Didik. Sehingga didik atau mendidik bisa ya. Itu bagaimana kita bisa memelihara, bisa membentuk atau bisa melatih. Jadi ada usaha ya, untuk meningkatkan pengembangan diri ya, meningkatkan kedewasaan, meningkatkan kemandirian, meningkatkan tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini adalah diproses melalui pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini adalah bagaimana melatih seseorang, bagaimana membentuk seseorang. Jadi begitu pentingnya sebuah pendidikan untuk menjadikan orang yang terbaik. Oke, saya kira itu sekilas ya tentang pendidikan. Selanjutnya adalah kita gabung menjadi psikologi pendidikan. Dalam proses kita memahami tentang psikologi pendidikan, tentunya kita harus tahu teori-teori tentang psikologi pendidikan, teori psikologi dan teori pendidikan. Ketika digabung menjadi teori-teori psikologi yang mempelajari tentang perkembangan, mempelajari tentang belajar, mempelajari tentang motivasi, ya, pengajaran yang permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Nah, di sini tentunya kalau kita meneliti atau mengamati dalam suatu permasalahan harus sistematis, harus ilmiah. Karena apa? Yang kita hadapi adalah manusia ataupun bahkan hewan, itu tetap pada saat kita mengamati ataupun meneliti tingkah laku seseorang, maka harus ada ilmu, harus ada teori-teori yang berkaitan dengan psikologis ataupun teori-teori tentang pendidikan. Oke, saya kira itu ya. Jadi harus ilmiah, harus saintis, tidak boleh ala kadarnya, apalagi terserah, nggak bisa. Jadi ingin memproses seseorang untuk menjadi lebih baik, untuk termotivasi, untuk membuat mereka terus berkembang, itu harus ilmiah, harus ada teori-teori tentang psikologis, harus tahu tentang teori-teori tentang belajar. Nanti kita akan membahas itu semuanya di materi ini. Oke, yang terakhir adalah ruang lingkup. Apa sih sebenarnya yang kita pelajari nanti pada saat materi ini? Ya, tentunya yang pertama adalah membicarakan tentang teori belajar. Teori belajar itu banyak sekali. Di para tokoh-tokoh itu sudah mempelajarinya, mengamati, menilai, kemudian menemukan sebuah teori. Ya, di antaranya behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktif, alternatif. Nah, ini kita akan pelajari semuanya sekaligus tokoh-tokohnya nanti. Apa nanti akan kita perbedaannya di antara para tokoh-tokoh itu, semuanya akan kita bahas. Yang kedua, ya, tentunya karena ngomong psikologi, jadi harus tahu tentang aspek-aspek psikologis. Ya, bagaimana peserta didik itu termotivasi, bagaimana peserta didik itu mempunyai bakat, mempunyai minat, kecerdasan peserta didik itu bagaimana, baik itu emosional, IQ-nya, emosinya, ataupun spiritualnya, kita gali semuanya, atau sikap mereka. Nah, itu adalah aspek-aspek psikologis yang nantinya kita akan bahas, kita kaji bareng-bareng. Oke, saya kira itu semuanya adalah
yang kita bahas nanti ya. Dan untuk selanjutnya bisa dikembangkan baik itu di perpus ataupun di online dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi insyaallah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.